Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kita akan melanjutkan materi tentang respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa respon negara-negara terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang respon dari Palestina, kemudian respon dari Vatikan, Mesir, India, dan terakhir Australia. Oke, kita mulai dari Palestina. Palestina sebenarnya sejak 1944 sudah mendukung bangsa Indonesia supaya bisa meraih kemerdekaannya. Nah, tokohnya adalah seorang mufti besar dari Palestina namanya Muhammad Amin Al-Husaini. Ini ada gambarnya di atas. Nah, beliau itu tinggal di Jerman sejak Perang Dunia Kedua. Kemudian melalui Radio Berlin, beliau memberikan selamat dan menyemangati bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Berikutnya adalah respon Vatikan. Presiden Soekarno sudah menjalin hubungan yang baik dengan Albertus Sugia Pranata. Beliau adalah orang Indonesia yang menjadi uskup. Nah, kemudian Albertus Sugia Pranata mendukung penuh perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan bahkan Albertus Sugia Pranata juga melakukan korespondensi dengan Vatikan terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia, seperti blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda ataupun yang lainnya. Nah, kemudian pada bulan Desember 1947, Vatikan mengirimkan George de Adroye. Ini ada gambarnya di atas, sebelah kiri ada George, ada Adroye, kemudian ada Soekarno dan Albertus Sugia Pranata di sebelah kanan. Nah, kemudian hal itu menandai dimulainya hubungan diplomatik atau pengakuan kedaulatan dari Vatikan terhadap Indonesia. Berikutnya kita akan membahas tentang respon Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah sejak lama banyak para pelajar-pelajar Indonesia yang berkuliah atau menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir. Ketika proklamasi 17 Agustus itu dikumandangkan, itu para mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir itu kemudian bersemangat untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Mereka juga mencari dukungan dari orang-orang Mesir supaya mau mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, salah satunya adalah mereka meminta bantuan dari organisasi Ikhwanul Muslimin atau IM yang dipimpin oleh Syekh Hussein Al-Banna. Nah, organisasi Ikhwanul Muslimin ini kemudian mengizinkan para mahasiswa Indonesia untuk menulis berita tentang kemerdekaan Indonesia di surat kabar milik organisasi tersebut. Nah, kemudian di bulan Oktober 1945, para mahasiswa Indonesia tersebut membentuk Lajnatut Difa'in Indonesia atau Panitia Komite Pembela Indonesia. Nah, syukurnya organisasi ini didukung oleh Partai WAF, yaitu partai yang sedang berkuasa di Mesir, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak mendapat dukungan dari pemerintah Mesir. Kemudian tanggal 18 November 1946 diadakan rapat Dewan Komisaris Liga Muslim. Nah, dalam rapat tersebut hasilnya menganjurkan agar para anggotanya untuk
mengakui kedaulatan Indonesia. Kenapa? Karena didasari adanya persamaan, yaitu agama. Mayoritas penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim, selain persaudaraan dan kekeluargaan. Kemudian hal itu tentu saja mendapat protes dari Duta Besar Belanda. Tapi protes tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Mesir. Nah, kemudian Mesir mengutus Abdul Mun'im, yaitu konsul Mesir di Bombay, untuk mengunjungi Yogyakarta, yang waktu itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Nah, Abdul Mun'im ini kemudian ditemani oleh Ketut Tantri atau Muriel Stuart Walker. Nah, beliau itu merupakan perempuan, si Ketut Tantri ini, perempuan campuran Skotlandia Amerika yang banyak membantu perjuangan Indonesia pada masa revolusi. Nah, kemudian dalam kunjungan tersebut disampaikan keputusan Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana upaya pemerintah Indonesia. Nah, ketika pas mendapat kunjungan dari Abdul Mun'im, Indonesia berusaha mengirimkan misi diplomatik balasan. Nah, misi ini dipimpin oleh Haji Agus Salim selaku Menteri Muda Luar Negeri, kemudian ada HM Rashidi selaku pejabat Kementerian Keagamaan, kemudian ada Muhammad Wassedan selaku Menteri Muda Penerangan, kalau sekarang mungkin Menkominfo lah. Kemudian ada Mr. Nazir Pamuncak selaku pejabat Kementerian Luar Negeri. Nah, Belanda mengetahui adanya utusan dari Indonesia berusaha untuk menghalang-halangi. Mereka tidak setuju. Nah, menurut Belanda, Indonesia waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Indonesia bukan negara yang merdeka atau negara yang berdaulat. Kemudian Belanda juga mengembangkan isu bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan hasil kolaborasi atau kerjasama antara ekstremis Republik dengan kaum fasis Jepang. Itu isu yang dikembangkan oleh Belanda di Mesir. Nah, tetapi untungnya pemerintah Mesir tidak menanggapi hal tersebut. Kemudian, Duta Besar Belanda melayangkan protes keras kepada Perdana Menteri Nokrasi Pasha. Nah, tetapi protes itu kemudian ditolak. Nah, menurut Nokrasi Pasha, Mesir itu adalah negara yang berdasarkan Islam. Nah, sementara Indonesia mayoritas penduduknya juga Muslim. Jadi Mesir tidak bisa tidak mendukung perjuangan Indonesia yang mayoritas Islam. Nah, setelah itu akhirnya keempat orang tadi yang dipimpin oleh Haji Agus Salim kemudian melakukan penandatanganan perdagangan dan persahabatan antara Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Nokrasi Pasha. Tanggal selanjutnya tanggal 5 Maret 1948 Mesir juga memberikan bantuan obat-obatan. Nah, karena waktu itu Indonesia sedang mengalami blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sehingga kesulitan untuk obat-obatan. Ketika perang kan pasti banyak yang terluka sehingga sangat butuh bantuan obat-obatan. Oke, berikutnya. Mesir ini kan sebenarnya juga basis dari Liga Arab. Nah, Mesir
kemudian mendorong negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, sejak pertengahan tahun 1947, Indonesia mendapat banyak pengakuan kedaulatan secara de jure atau secara hukum. Di antaranya dari Mesir tanggal 10 Juni 1947, Suriah dan Irak 16 Juli 1947, kemudian Afghanistan, Arab Saudi, dan Lebanon. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana respon India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. India pada waktu periode tahun 45 sampai 46 itu dilanda bahaya kelaparan. Sehingga kemudian Indonesia yang waktu itu sedang surplus hasil panen memutuskan untuk mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India. Nah, oleh karena itu kemudian dibentuk panitia yang diketuai oleh Insinyur Subianto. Nah, kemudian India mengirim 4 kapal sebagai sarana pengiriman beras. Jadi Indonesia hanya mempersiapkan berasnya saja, sedangkan bagaimana beras itu sampai ke India, itu India yang menyiapkan kapal. Untuk itu India menyiapkan 4 buah kapal. Nah, kemudian ternyata pengiriman bantuan tersebut berhasil. Dan sebagai balasannya, India mengirimkan bantuan berupa pakaian dan obat-obatan yang memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Nah, sebagai tindak lanjut atas tindakan Indonesia membantu India, India kemudian melarang kapal-kapal Belanda yang singgah ke India. Jadi kapal-kapal Belanda yang mau singgah, mau berlabuh, mau bersandar ke India itu dilarang oleh pemerintah India. Tidak hanya sampai di pengiriman beras, upaya diplomasi dilanjutkan dengan diadakannya pertemuan antara Muhammad Hatta, kemudian Nehru, dan Gandhi. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan India agar Indonesia diizinkan membuka perwakilannya di New Delhi. Nah, kemudian Dr. Sudarsono dipilih menjadi wakil tetap Indonesia di India. Kemudian sebagai balasannya India kemudian membuka konsulnya di Yogyakarta. Nah, hubungan antara India dan Indonesia kemudian diperkuat dengan diadakannya konferensi New Delhi. Dalam konferensi tersebut, Indonesia mengirim delegasi yang dipimpin oleh Dr. Abu Hanifah dan Haji Agus Salim. Pada penutupan konferensi, Perdana Menteri Syahrir menyampaikan pidato yang berjudul One Asia, One World. Nah, konferensi itu dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan simpati atau dukungan dari negara-negara lain, khususnya di wilayah Asia. Nah, kemudian ketika terjadi agresi militer Belanda bulan Juli 1947, India bersama dengan Australia itu berinisiatif mengajukan masalah Indonesia kepada PBB. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata kepada Indonesia dan Belanda. Nah, kemudian ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua, India kembali memprotes. Dan kemudian India berusaha mengadakan sebuah konferensi Asia di New Delhi yang diadakan tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Hasil dari konferensi tersebut itu menuntut adanya gencatan senjata, kemudian pengembalian ibu kota Indonesia yang diduduki oleh Belanda pasca agresi militer Belanda kedua.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana respon Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan Australia terhadap Indonesia diperlihatkan ketika adanya aksi pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di Brisbane oleh Persatuan Buruh Australia. Nah, waktu itu 4.000 buruh menolak bongkar muat kapal Belanda. Kenapa? Ternyata kapal-kapal tersebut berisi senjata yang akan digunakan untuk memerangi rakyat Indonesia. Nah, Australia kemudian memfasilitasi pemulangan 1.400 tawanan perang Belanda ke Indonesia. Jadi ada 1.400 tawanan perang orang-orang Indonesia yang ada di Australia kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia. Perdana Menteri Australia Joseph Benedict Rivlin yang berasal dari Partai Buruh itu sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Menurut beliau, setiap negara bebas untuk memilih dan membentuk pemerintahannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sikap anti-kolonialisme yang ditunjukkan oleh Australia. Nah, nanti sikap ini akan mempengaruhi kebijakan dari pemerintah Australia terhadap permasalahan Indonesia Belanda. Pasca agresi militer Belanda pertama, Australia menaruh simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Belanda dianggapnya melanggar perjanjian Linggarjati, sehingga Australia bersama dengan India mendesak PBB untuk menghentikan aksi Belanda di Indonesia. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata. Nah, setelah itu delegasi Indonesia juga diberi kesempatan untuk bisa berbicara pada sidang PBB tanggal 14 Agustus 1947. Nah, selanjutnya PBB membentuk Komisi 3 Negara atau Komisi Jasa-Jasa Baik. Nah, waktu itu Indonesia memilih Australia sebagai perwakilan Indonesia dalam Komisi 3 Negara tersebut. Nah, ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang kedua, Australia juga mengecam keras. Nah, dalam perkembangannya, Komisi 3 Negara diganti menjadi UNCI. Nah, perwakilan Australia di UNCI juga terus mendesak agar dilakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Nah, akhirnya Belanda atas desakan dunia internasional mau tunduk dan mau berunding dalam konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag. Nah, hasil dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Oke, sekian dulu untuk presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis di forum di Google Classroom atau melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.